Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, mungkin buat yang belum kenal nama saya Dondi Tan. Nah, ada tannya, Pak. Tan itu marga, Pak. Nah, marga itu kalau dalam bahasa dialek Hokkien, bahasa Cina itu se, Pak. Jadi Dondi setan gitu. Setan, Pak ya, bukan seton ya, Pak ya. Nah, jangan sebut saya mualaf lagi lah, kasihan lah saya. Masa disebut mualaf terus gitu ya. Nanti sampai masuk liang kubur masih disebut mualaf terus gitu. Kayak almarhum Ustadz Insan Mokoginta itu ya, kasihan. Masa mualaf terus gitu. Mantan kafir gitu. Ya jangan mualaf gitu ya. Masih mendingan mantan kafir kan disebutnya ya, daripada mantan muslim. Betul nggak Pak? Bapak lebih suka disebut mantan kafir mantan muslim Pak? Kalau saya lebih suka disebut mantan kafir ya. Jangan sampai kita menjadi mantan muslim. Karena muslim itu kan orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidak bisa disebut sebagai muslim. Mungkin pintunya boleh ditutup, Pak. Mohon maaf. Oh, masih mondar-mandir ya. Sorry. Oke, tadi ada pertanyaan sedikit dari Pak Fajar. Kenapa sih saya ini kok ngurusin agama orang lain gitu ya? Ibaratnya gitu. Baik, saya lama sekali menjadi kafir, menjadi Kristen ketika orang tua saya mengkafirkan saya ketika saya masih kecil. Nah, kan kita semua tahu bahwa setiap bayi yang lahir kan fitrahnya muslim sebenarnya kan. Orang itu menjadi Yahudi, Kristen atau Majusi kan karena orang tuanya. Ya kan? Nah, sama juga, saya juga begitu. Ketika saya kecil juga saya dikafirkan oleh orang tua saya gitu. Nah, saya kan gak bisa apa-apa, orang masih kecil, dibawa ke gereja, tumbuh besar di gereja. Akhirnya saya menjadi penggiat gereja sampai dewasa, sampai berumah tangga. Ya, walaupun saya bukan mantan pendeta, tapi paling tidak kan kalau di gereja itu kita disuruh rajin untuk menjadi donatur, Pak. Ya, donatur itu bisa bangun macam-macam. Kalau Bapak lihat di Sentul ada SPSC kalau nggak salah Pak ya, Gedung Convention Center yang besar itu. Nah, sebagian kecil uang saya masih ada di sana tuh Pak. Saya dulu rajin nyumbang itu untuk bangun itu. Ya. Ketika bangun itu kita dulu dalam tanda kutip memelihara Pak. Ya, memelihara 3 desa di sekitar situ. Tim gereja kita memelihara 3 desa di situ. Apa yang kita buat? Kita buat fasilitas air bersih, Pak, gratis. Ya, kita buatkan puskesmas gratis. Kita buatkan sekolah gratis. Kita kasih pekerjaan lagi, Pak. Yang pada kerja di gereja itu, yang kerja waktu pembangunan, banyak yang kerja kan. Yang butuh duit pinjaman kita pinjemin. Ketika gereja itu jadi, orang-orang yang sudah kita bantu itu, ketika kita ajak masuk gereja, kira-kira susah atau gampang Pak nolaknya? Sulit Pak ya, karena sudah ditanamkan budi. 3 desa loh Pak, hampir 1.000 orang loh masuk Kristen loh. Gimana kalau Bapak Ibu tinggal di daerah situ, yang ada misi seperti itu baru di daerah situ, dan itu di daerah perkotaan, belum lagi yang di tempat-tempat terpencil. Setelah saya tidak di gereja itu lagi, saya pindah ke gereja lain. Di gereja itu juga mempunyai misi yang sama di tempat yang terpencil. Tim kita datang ke Bupati. Pak Bupati, kita mau bangun fasilitas air bersih. Pompa air bersih aja 1 titik bisa 200 juta. Ya. Bangun puskesmas, bangun sekolah. Kira-kira sama Bupati dikasih nggak Pak? Kalau untuk di daerah yang terpencil yang membutuhkan gitu, pasti dikasih Pak ya. Tapi ujung-ujungnya, tapi saya juga bangun gereja ya Pak ya. Gimana nolaknya Pak? Gimana nolaknya? Susah kan?
Nah, jadi modusnya seperti itu. Maka itu kita yang ada, ya ini Villa Nusa Indah kan termasuk di kota lah ya. Mungkin tidak terlalu terlihat gitu. Tapi ada juga Pak yang berani juga berkhotbah di kota juga ada. Belum lama di PGC, kalau Bapak Ibu tahu PGC yang di mana? Jakarta Timur ya. Misionaris dari luar negeri ceramah di tempat parkir Pak. Di tempat parkir ada yang menerjemahkan, teriak-teriak sampai akhirnya diusir sama satpam. Nah, mereka sampai begitunya gitu. Sampai begitunya mengajak orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Nah, ini sebelum saya menceritakan kenapa saya belajar itu, ini saya ceritakan latar belakangnya dulu nih Pak ya. Jadi, memang di Kristen itu ada yang disebut dengan perintah amanat agung. Amanat agung itu apa? Ada di ayat Matius 28 ayat 19. Mungkin Bapak-bapak Ibu asing gitu ya kalau dengar Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apa itu gitu. Kita taunya Al-Baqarah, Al-Fatihah gitu ya. Di sana suratnya namanya nama-nama Yunani Pak. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus gitu. Namanya seperti itu. Di salah satu, saya sebutnya surah ya, biar Bapak Ibu familiar gitu ya. Kitabnya mereka atau kita sebut surah itu ada yang namanya Matius 28, pasal 28 maksudnya, ayat 19. Perintahnya begini Pak. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuh, perintahnya begitu Pak. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai itu urusannya. Iya kan? Karena ada perintah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau kita di Islam disuruh berdakwah pakai hadis apa Pak? Sampaikanlah. Ya kan? Walaupun hanya satu ayat. Hanya menyampaikan, nggak ada urusan sampai kamu harus disunat, harus di syahadat, harus di apa kan, nggak ada begitu kan? Nggak ada perintah begitu. Tapi kalau di sebelah perintahnya jadikanlah semua bangsa muridku, maksudnya murid Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, karena perintah itu, makanya mereka sangat gencar untuk menjadikan orang di luar agama mereka ikut agama mereka. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu nih, tindakan mereka ini melanggar hukum nggak Pak? Kira-kira? Melanggar hukum ya? Ada nggak hukumnya Pak? Ada. Namanya apa? Ya benar, memang walaupun Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan di pasal 29 bahwa setiap warga negara dijamin haknya untuk memeluk dan menjalankan agamanya dan keyakinannya masing-masing. Betul, itu dijaga haknya. Tetapi untuk mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama itu ada aturan lain gitu. Itu bukan di Undang-Undang Dasar 1945. Adanya di mana? Keputusan bersama. Surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979. Nah, apa yang diatur di situ? Mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama itu dilarang. Tidak boleh. Melalui cara-cara yang diatur juga di situ ada yang disebut apa? Door to door misalnya, dari pintu ke pintu istilahnya. Ya. Saya sampai kemarin saya masih dapat video misionaris-misionaris yang datang ke rumah orang-orang Islam menawarkan agama mereka. Masih sampai kemarin. Jadi itu masih dikerjakan sama mereka, masih ada, mau diakui nggak diakui, memang masih terjadi gitu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu nih jangan leha-leha gitu ya. Bisa aja sewaktu-waktu rumah bapak, rumah ibu didatangi sama mereka, misionaris gitu. Nah, sekarang kalau misalnya mereka datang ketok-ketok, apa yang mereka katakan? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ibu, bapak. Kami dari grup relawan ini misalnya, kami ingin mengabarkan kabar baik gitu. Begitu dengar kabar baik kan siapa orang nggak senang kabar baik ya? Apalagi kalau mereka bilang kami ingin memberikan kabar keselamatan gitu. Waduh, kalau kabar baiknya menang lotre masih mending. Ini kabar keselamatan katanya. Nanti mereka dengan cara-cara seperti itu, cara yang lembut, mereka nanti akan membujuk Bapak untuk mendengarkan mereka.
mendengarkan mereka, membaca brosur mereka, membaca pamflet mereka, sampai akhirnya nanti mereka berusaha mengajak Bapak ke dalam agama mereka. Gitu. Itu belum termasuk mereka-mereka yang membawa dokumen-dokumen yang istilahnya mirip dengan dokumen-dokumen kita. Contohnya apa? Mereka punya Bible yang judulnya apa? Injil. Nah, tulisannya Kitab Suci Injil. Yesusnya ada nggak di situ? Nggak ada Yesus. Adanya Isa Al-Masih. Nah, tuh, Pak, Isa Al-Masih juga, kita juga percaya Isa Al-Masih gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya mereka kan bilang Isa Al-Masih adalah Allah itu sendiri katanya gitu. Ya. Nah, itu harus sangat berhati-hati. Kenapa? Akhirnya saya mempelajari hal itu setelah saya masuk Islam tahun 2014. Ya, saya awalnya hanya ingin membekali diri saya sendiri. Karena kan keluarga besar saya semuanya Kristen, Pak. Keluarga besar saya semua Kristen. Tapi sebelum saya masuk Kristen, ayah saya udah masuk Islam duluan. Sekitar 7 tahun sebelum saya masuk Islam, ayah saya udah masuk Islam duluan. Tapi memang saya tahu ayah saya masuk Islam bukan karena penelitian, tapi karena pergaulan. Ya, banyak teman-teman yang Muslim, akhirnya dia masuk Islam. Waktu itu orang tua saya sudah bercerai. Nah, waktu papa saya masuk Islam ya saya biasa-biasa aja karena saya juga tumbuh besar di kampung yang Islam gitu ya. Tetapi setelah papa saya masuk Islam itu malah saya akhirnya mendapatkan kesan lama-lama Islam ini kok seperti gimana ya? Seperti agama yang senangnya ribut mulu gitu. Bener. Jadi ini pandangan di luar Islam ya Pak ya. Mungkin bapak-bapak juga kalau lihat ormas-ormas juga mungkin ngelus dada kali ya. Ormas ini ribut di sono, sweeping di sini, tawuran di sono, kan kita biasa ya melihat begitu di media ya. Nanti kita melihat lagi di luar negeri ada ISIS lah, ada apa dulu yang WTC lah gitu kan. Jadi Islam di seluruh dunia memang difitnah menjadi agama yang disebut atau mendekati agama teroris gitulah ya. Dan orang-orang di etnis kami, etnis Tionghoa, itu memang masih punya stigma yang kurang baik terhadap agama Islam. Walaupun kami hidup di negara Indonesia, hidup di kampung Islam, tetapi stigma keluarga kami yang etnis Tionghoa ini masih belum bersih gitu. Karena apa? Karena dulu ketika masih zaman penjajahan Belanda, kan etnis-etnis ini kan dikelompok-kelompokkan sama Belanda, ya kan? Ada Cina, ada India, ada Arab, ada pribumi, kan begitu. Nah yang Cina ini kan sering diberikan kesempatan untuk berdagang ke Belanda gitu. Nah, jadi ketika Belandanya pergi, kayak suku kehilangan induk semang gitu ditanya. Ya kan? Nah, ketika induk semangnya pergi, Belandanya pergi, akhirnya mereka kan kalau nggak ke Konghucu atau Buddha, ya ke Kristen, agama yang partner bisnis mereka dulu ikuti gitu. Nah, karena budaya Belanda yang dibawa ke Indonesia, akhirnya kan juga banyak orang Tionghoa yang mengikuti budaya Belanda. Ya, yang dulunya pakai baju budaya Cina, sekarang kalau ke pesta pakai budaya apa? Baju jas, baju pengantin Barat itulah budaya. Jadi akhirnya memang banyak orang Tionghoa yang masuk agama Kristen. Gitu. Oke, belum lagi dulu pada waktu G30 SPKI, ketika kejadian itu kan orang-orang Tionghoa juga diberi pilihan mau tetap tinggal di Indonesia tapi ganti nama atau balik ke RRC gitu kan. Papa saya termasuk yang tetap tinggal di sini ganti nama gitu. Nah, dengan sejarah itu kan memang jadi etnis Tionghoa itu masih punya stigma yang kurang baik lah terhadap Islam. Mungkin sekarang sudah tidak begitu banyak, tapi masih ada. Jadi orang Tionghoa zaman dulu tuh masih ngomongnya apa? Islam itu agamanya orang miskin. Ya, Islam itu agamanya orang yang ngemis-ngemis di lampu merah gitu kan ya. Islam itu agamanya di penjara, Islam itu agamanya koruptor gitu. Tapi yang ngomong begitu nggak pernah mikir itu copet-copet yang di Brasil itu agamanya apa gitu ya. Ya, atau mungkin gembong-gembong narkoba yang di Meksiko itu agamanya apa gitu. Atau mungkin yang ngemis-ngemis di lampu merah Filipina atau Manila tuh agamanya apa gitu. Jadi etnis yang dengan pendidikan tertentu terbatas memang wawasannya juga mungkin tidak luas gitu ya. Itu memang yang harus menjadi tanggung jawab kita untuk meluruskan pandangan-pandangan mereka. Ketika saya masuk Islam 2014, ya saya tadi bilang saya hanya ingin membekali diri saya
dari keluarga besar saya masih Kristen semua. Saya pikir banyak yang mau nanya Pak. Nggak tuh cuma satu orang yang nanya. Cuman kakak perempuan saya yang nanya. Ini kalau kakak adik kan biasa ngomongnya kan pakai gua lu gitu Pak kalau di keluarga. Lu ngapain masuk Islam gitu kan? Saya bilang, gua mau ikut Yesus gitu. Dia bingung karena orang Kristen selama ini mikirnya mereka adalah pengikut Yesus gitu. Saya bilang enggak, selama ini kita nggak ikut Yesus, selama ini kita ikut Paulus sebenarnya. Saya kasih ayat-ayatnya gitu. Ternyata memang yang saya kasih ayat itu adalah ayat yang dimana Yesus tidak pernah ajarkan gitu. Ya, karena kakak saya juga mungkin masih termasuk awam, akhirnya dia cuma ya sudahlah masing-masing gitu. Alhamdulillah keluarga saya memang bukan keluarga yang terlalu bagaimana gitu lah ya. Nah dari situ, karena sebelum masuk Islam saya sudah mempelajari ulang kitab saya, dan kemudian waktu itu saya pengen berdakwah, maksudnya ingin membagikan ilmu Bible itu lewat mana, saya belum ada saluran gitu Pak. Istri saya yang kasih saran, itu aja terjemahin video-video debat yang di Inggris tuh. Jadi di Inggris Pak, itu ada lapangan besar, ada taman yang besar, namanya Hyde Park. Di taman itu ada pojokan itu namanya tempatnya Speaker's Corner. Kalau Bapak Ibu pernah nonton, cari aja di Google Speaker's Corner, itu akan muncul. Tempat itu sudah puluhan tahun dipakai untuk orasi, untuk debat gitu. Apapun di situ, mau Sikh, mau Islam, Kristen, Hindu, Syiah juga ada, Yahudi juga ada gitu. Tapi yang belakangan ini memang yang banyak menggunakan itu yang Kristen dan Islam. Dai-dai kita juga banyak di sana, yang mana mereka berdebat dengan kaum kufar di sana, tapi dengan cara yang baik. Ya, saya juga tertarik. Saya banyak mendapatkan ilmu di situ, karena yang berbicara di situ bukan orang-orang pinggir jalanan semua, orang-orang akademisi juga banyak yang berdebat di situ. Ya. Yang ahli sejarah, yang ahli evolusi, yang ahli agama, yang ahli teologi, macam-macam. Jadi ketika saya menerjemahkan video-video yang debat di Inggris itu selama hampir 2 tahun, saya juga mendapatkan banyak ilmu, gitu ya. Alhamdulillah tahun 2020 saya masuk ke dalam sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Pusatnya di Surabaya. Ketika saya masuk di yayasan itu, saya melihat gairahnya atau girohnya sama dengan saya gitu. Karena yayasan ini ternyata menempuh jalur perang pemikiran atau debat lah gitulah. Debat tapi harus dengan cara yang paling baik gitulah, seperti perintah di Quran. Jadi akhirnya saya senang bergabung dengan yayasan ini. Saya melihat mereka mengadakan arena untuk berdebat walaupun secara online, tetapi saya melihat teman-teman yang berdebat itu kurang literasi. Akhirnya saya beri masukan dan segala macam, saya juga memberi kajian di teman-teman, malah saya ditunjuk jadi ketua Litbang. Habis ditunjuk jadi ketua Litbang, malah saya disuruh, Pak Dondi minimal setahun harus debat 2 kali dengan pendeta ya gitu. Ya saya siap aja gitu. Jadi tugas saya memang dalam setahun saya harus debat minimal 2 kali face to face, debat dengan pendeta. Tujuan kita berdebat dengan pendeta itu bukan kita mau menjelek-jelekan pendetanya, bukan. Kita hanya beradu argumentasi yang mana hasil dari debat itu kita harapkan ditonton oleh orang-orang juga yang belum muslim gitu. Kalau pendetanya debat, masa yang jemaatnya nggak nonton gitu kan? Ya kan? Makanya kita cari pendeta yang punya jemaat gitu. Ya sudah beberapa kali kita lakukan. Donatur-donatur kami juga sangat tinggi semangatnya untuk mendukung kami. Jadi setiap kali ada debat kita pasang pengumuman, itu donasi-donasi cepat langsung masuk tuh. Karena mereka girohnya memang ya, mereka mendukung kita dari belakang supaya kita berdebat gitu. Nah, tujuannya kita debat ini kan sesuai dengan arahan di Quran apa? Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Kan itu perintahnya. Berarti kan boleh debat, bukan nggak boleh debat gitu. Tapi harus dengan cara yang paling baik. Bagaimana cara yang paling baik? Saya menggunakan istilahnya taktik lah gitu ya. Menggunakan taktik, saya menggunakan dokumennya Kristen itu sendiri gitu. Karena apa? Karena ternyata di dokumen Kristen sendiri itu bisa dijadikan senjata yang sangat ampuh untuk menggoyangkan iman mereka. Saya kurang suka kalau berdebat tentang teologi. Yesus Tuhan atau bukan, itu debat zaman dulu lah itulah ya.
ya. Mendebatkan Isa Tuhan atau bukan itu debat zaman dulu. Bukan nggak penting juga. Tetapi maksud saya ingin membongkar dari pondasi keimanan orang tersebut dulu. Yang saya bongkar adalah kitab sucinya dulu. Gitu. Nah, karena saya sudah mempelajari banyak kitab suci yang dulu saya imani, dan saya tahu di dalam kitab suci saya dulu itu ada kesalahan sains, ada kontradiksi, ada ayat-ayat yang tidak asli, gitu ya. Tidak asli itu apa, Pak? Palsu. Nah, Bapak yang bilang palsu, bukan saya ya. saya Kalau saya bilang Bible palsu tapi saya nggak bisa tunjukkan bukti, kan saya bisa dituduh, kan, bisa dituduh atau bisa dilaporkan. Tapi kalau saya menunjukkan Bible, ada kata-kata di bawah ayat ini pasti tidak asli, bagaimana mereka mau melaporkan saya? Nggak bisa, kan, karena saya ada buktinya, ada bukti dokumennya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi kalau saya bertemu pendeta, saya tinggal tanya, Pak, ayat ini asli atau tidak, firman Tuhan atau bukan? Kalau dia tahu, dia jujur, dia bilang ini bukan asli. Dia bilang ini bukan firman Tuhan. Dia bilang ini bukan kitab suci. Nah, bagaimana kalau saya bisa membuat pendeta itu ngomong begitu di depan penonton yang banyak begitu? Itu kan tujuan kita gitu. Nah, tetapi setelah itu nanti baru kita memperkenalkan Quran, memperkenalkan Islam. Sekarang saya di tempat studio saya, ya alhamdulillah ya, berkat dakwah kita di medsos, alhamdulillah sekarang banyak orang-orang yang belum muslim. Saya bilangnya belum muslim, Pak, karena suatu saat dia bisa muslim, kan ya. Banyak sekarang orang-orang yang belum muslim menghubungi saya, minta ketemu saya, datang diskusi. Alhamdulillah ada yang syahadat, ada yang nggak syahadat juga, alhamdulillah gitu. Saya hanya memberitahukan apa yang saya punya dari dokumen mereka sendiri gitu. Ketika mereka melihat, ya ada yang nangis, habis baca ditutup nangis, akhwat gitu, ditutup, Pak, Bible-nya ditutup, nangis. Saya tanya, kenapa nangis? Berarti selama ini saya dibohongin sama gereja ya? Bukan saya yang ngomong, saya bilang gitu. Dia sendiri yang merasa begitu gitu ya. Ada juga nanti yang orang-orang ini, saya melayani bukan orang-orang yang belum muslim aja ya, Pak ya. Saya juga melayani keluarga yang muslim, Pak. Saya dulu pernah ke daerah Villa Nusa Indah yang di sebelah sana. Ada satu keluarga, keponakannya murtad. Nah, deket sini, nggak jauh. Saya malam-malam pernah ke situ. Ketika saya ke situ, ternyata yang murtad anaknya masih SMA, Pak. Perempuan lagi. Orang tuanya sudah bercerai. Ayahnya seorang tentara angkatan darat, sering keluar kota. Jadi si anak ini hanya tinggal sama adiknya, jarang perhatian dari orang tua. Ketika dia sedang ke minimarket, keluar dari minimarket, ketemu pendeta. Ngobrol-ngobrol, besoknya diajak ke gereja, dibaptis. Gimana, Pak? Kalau punya anak begitu gimana, Pak? Gimana, Pak? Bisa kan dicoba kita bayangin rasanya gimana gitu. Ya, oke, tentaranya itu sudah mendatangi gerejanya, sudah mendatangi pendetanya, tapi kan pendetanya bisa bilang apa? Lah ini kan kita nggak ada paksaan, kan kita nggak maksa, kan dia sendiri yang mau. Nah, kalau Bapak mau bilang larang anak Bapak, jangan larang pendeta gitu. Ya, mereka bilangnya begitu, tetapi kan mereka dulu yang biasanya mengajak gitu. Ketika saya ketemu anak itu, saya tanya, kamu udah berapa lama di gereja? Udah sekian minggu lah gitu. Kamu udah diajarin apa? Udah disuruh baca Bible. Baca yang mana? Perjanjian baru. Perjanjian lama belum? Belum. Kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Saya bukain perjanjian lama. Kamu baca ayat 1 sampai 20 ya. Silakan baca. Ketika dia baca, Pak, baru ayat 1, 2, 3 ditutup. Ih, kok begini? Kata gitu. Jadi ceritanya porno gitu, Pak. Bahasanya vulgar gitu. Anak perempuan SMA baca begitu kan kaget gitu. Langsung ditutup. Ih, isinya kok begini? Nah, itulah makanya kamu belum boleh baca perjanjian lama. Ya, alhamdulillah dengan beberapa kali komunikasi, saya terakhir malah nggak dengar kabarnya lagi. Ketika dia udah pulang ke puncak, saya nggak tahu ketemu dengan orang tuanya bagaimana. Tetapi ini menjadi pelajaran buat kita semua. Anak-anak kita itu sangat-sangat rentan di luar rumah. Ya, Pak ya. Anak-anak kita tuh sangat rentan di luar rumah. Nggak usah di pasar, nggak usah di mall dah, di depan minimarket aja bisa begitu kejadiannya. Gitu. Nah, jadi saya memang
memberikan kajian-kajian seperti ini dengan tujuan apa? Supaya umat Islam sadar, supaya umat Islam apa istilahnya, aware gitulah, hati-hati gitu ya dengan saudara-saudara kita yang di luar sana yang mencoba membawa orang Islam masuk ke dalam agama mereka. Itu yang harus kita waspadai gitu Pak, karena itu memang juga melanggar hukum ya. Tadi sudah saya sebutkan keputusan bersama Menteri Agama Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79. Itu kalau kita menemukan orang yang melakukan hal seperti itu di rumah kita, itu kita bisa laporkan ke polisi Pak. Walaupun mungkin sanksinya nggak terlalu berat gitu ya, tapi masih bisa dilaporkan. Nah kalau perlu di video aja, saya tunjukkan Pak nih. Saya mending tunjukkan ya, supaya Bapak Ibu tahu nih, polanya seperti apa. Yang merekam ini termasuk berani. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? No. Dari mana ini? Mereka datang ke rumah-rumah. Ini dari mana ini? Kami juga relawan. Relawan dari Ya. mana? Dari tadi. Relawan dari mana? Dari mana kok jawab dari tadi gitu. Ya. Nah, yang begini ya, jadi yang bapak-bapak ini perlu ketahui Dari nih. saksi Yehova ya? Nah, saksi Yehova. Bagi-bagi brosur? Ini melanggar undang-undang ini. Oh. Menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Nah, Ini saya laporkan ini ke kita bisa laporkan nih orang yang begini. HP-nya. Nomor Oke. HP. Bisa nomor HP? Nah, jadi Bapak Ibu kalau melihat ada orang begini, udah nggak usah banyak tanya, langsung bawa aja ke polsek gitu aja. Biar Pak Polsek aja yang nanya gitu, nggak usah kita repot-repot gitulah ya. Kalau sudah terbukti dia membagikan brosur kepada kita, orang yang sudah beragama, udah langsung bawa aja ke polsek, panggil Pak Hansip atau Satpam bawa ke polsek, udah selesai ya. Nah, tetapi di samping itu saya juga memberikan, saya dan teman-teman juga memberikan kajian-kajian yang Bapak Ibu ini perlu ketahui ya. Kita juga tidak pernah tahu kan, kita bisa terjebak di dalam percakapan atau kita bisa terjebak dengan pembicaraan dengan teman kita, mungkin teman kita yang baik gitu, teman kita yang baik, yang belum muslim gitu, siapa tahu kan. Nah, kalau kita punya ilmunya, kita tahu akidah mereka, kan itu juga bisa menjadi alat buat kita, buat mendakwai mereka gitu Pak. Hah? Siapa tahu kan, ya kita juga sama-sama mendakwai mereka, tetapi istilahnya tidak ada paksaan di dalam Islam ya. Islam kan mengatakan la ikraha fiddin. Nah, apa yang mau saya ajarkan kepada Bapak Ibu di sini adalah beberapa kerangka daripada ilmu atau yang disebut dengan kristologi. Ya. Kristologi itu adalah salah satu bidang ilmu yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama kekristenan. Bapak Ibu, tolong jangan alergi dengan kata Yesus Kristus ya. Yesus Kristus sama dengan Nabi Isa Al-Masih. Kalau kita di Quran memang kita membaca terjemahannya, teks Arab dan terjemahan kita memang tertulisnya memang Isa Al-Masih atau Isa putra Maryam, gitu ya Pak ya. Tetapi banyak di luar sana, di luar negeri, Quran-Quran yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, nama Isa itu diterjemahkan dengan nama Jesus, itu juga ada. Nah, jadi kita jangan alergi dengan kata Jesus. Justru kalau kita Muslim menyebut Yesus, kita harus tambahin Jesus alaihi salam. Ya, itu yang paling bagus. Gitu ya. Atau Yesus alaihi salam gitu. Mereka kan nggak pernah sebut Yesus alaihi salam. Orang Islam malah yang sebut pakai Yesus alaihi salam. Nah, memang kerangka daripada kristologinya memang yang paling penting memang adalah sosok daripada Yesus Kristus ini atau Isa Al-Masih ini, di mana kedua agama ini boleh dikatakan saling memperebutkan dalam arti kekristenan menganggap Yesus Kristus ini sebagai Tuhan atau bersifat ilahi, sedangkan Islam menganggap Isa Al-Masih atau Isa putra Maryam itu tidak ilahi, hanya hamba Allah yang menerima kitab Injil ya. Nah, tetapi perlu saya bagikan dulu ke Bapak Ibu di sini. Kita nanti jangan sampai terkecoh ketika sebutan Taurat, Zabur, Injil. Nah, karena di Quran kita kan sering menyebut Taurat, Zabur, Injil kan.
Kalau misalnya kita melihat kitabnya orang Kristen yang ada kata-kata Alkitab, jangan kita sebut itu sebagai Alkitab. Karena Quran kita juga sebutannya Alkitab, gitu kan? Kita sebutnya Bible aja gitu. Bible bahasa Inggris. Berasal dari kata Biblos. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku gitu. Nah, di dalam Bible itu nanti ada empat surah lah namanya ya, 4 surah yang tadi saya bilang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka mencetak dengan sebutan Injil. Nah, kita orang Islam jangan sebut itu sebagai Injil. Itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih atau alaihissalam gitu. Oke. Jadi saya ingin mempertegas kepada Bapak Ibu di sini bahwa yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu bukan Bible-nya orang Yahudi, juga bukan Bible-nya orang Kristen. Ya, Pak ya, Bu ya. Jangan anggap bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena setelah kita pelajari, ternyata yang disebut dengan Bible-nya orang Yahudi itu bukan Nabi Musa yang menulis, bukan juga Nabi Daud yang menulis. Ada itu teorinya, ya. Dan itu dari abad-abad pertengahan memang sudah menjadi bahan yang hangat gitu dibicarakan. Karena apa? Mereka bisa membicarakan hal tersebut karena memang di dalamnya terdapat banyak sekali cerita-cerita yang diceritakan secara berulang. Yang 2 kali disebut dengan cerita yang doublets, yang 3 kali diceritakan dengan istilah triplets gitu. Nah, berarti dari mana kok bisa diceritakan berulang-ulang? Ternyata cerita yang dikisahkan berulang-ulang itu ternyata berasal dari sumber kisah yang lebih dari 1 gitu. Jadi bukan 1 penulisnya, tapi banyak penulisnya. Termasuk yang disebut dengan kitab Taurat. Kitab Taurat di dalam tradisi Yahudi itu yang disebut dengan 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nanti ada kitab Mazmur, kita mengenal dengan sebutan Zabur. Itu pun juga yang menulis lebih dari 1. Bukan cuma Nabi Daud gitu. Nanti yang disebut dengan Gospel atau yang mereka sebut dengan Injil, itu yang menulis malah nggak tahu siapa. Ya. Yang menulis bukan saksi mata langsung. Ini menurut siapa? Bukan menurut saya. Ini menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri malah. Menurut orang-orang Kristen sendiri yang sudah ahli, yang sudah memeriksa manuskrip-manuskrip gitu. Jadi menurut ahli-ahli perjanjian baru yang sudah memeriksa manuskripnya, sudah memeriksa gaya bahasanya, sudah memeriksa perbendaharaan katanya, sudah memeriksa tradisi bangsa Yahudinya, sudah memeriksa budaya bangsa Yahudinya dan sejarahnya, mereka bisa memastikan yang menulis ini bukan orang-orang saksi mata langsung. Nah, kalau Quran siapa yang menulis, Pak? Yang menulis menjadi mushaf siapa? Orang-orang yang pernah hidup bersama Rasulullah kan? Pernah perang bersama Rasulullah gitu. Istilahnya pernah ngopi bareng gitu. Nah, kalau yang menulis gospel itu, menurut orang-orang ahli perjanjian baru sendiri, itu bukan orang-orang yang saksi mata langsung, juga bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Jadi artinya orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan Yesus, atau orang-orang yang tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus gitu. Ibaratnya orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus gitu loh, Pak. Ya, nah, kalau kita kan punya tradisi di dalam hadis, kan ada tingkatan, ya kan? Ada sohih, ada hasan, ada doif, ada maudhu, nanti ada mungkar lagi gitu kan. Kalau matanya jelas, sanadnya jelas, perawinya jelas, semuanya masuk kriteria yang sohih, baru hadis itu bisa disebut sebagai sohih. Itu ada matanya, jelas matanya, ada sanadnya, ada perawinya. Nah, kalau yang di gospel itu perawinya siapa? Gak ada. Perawinya itu hanya berdasarkan pendapat daripada bapak-bapak gereja di abad kedua. Yang pertama siapa? Santo Papias mengatakan, oh ini tulisan Matius, ini tulisan Markus. Itu di tahun 135 Masehi. Nanti ada lagi bapak gereja yang lain, Santo Irenaeus. Oh, ini yang menulis Matius, juru pungut cukai. Oh, ini Markus yang menulis, ini muridnya Petrus. Oh, ini Lukas yang menulis, ini tabibnya Paulus. Oh, ini menulis Yohanes,
anak Zebedeus gitu. Jadi ternyata penamaan daripada gospel-gospel mereka itu juga sebenarnya sangat-sangat tradisi ya, gitu. Bukan seperti tradisi hadis kita gitu. Jauh kalau dibandingkan dengan hadis kita itu jauh sekali. Tidak ketahuan siapa perawinya gitu. Karena di dalam 4 gospel itu tidak ada ayat yang berbunyi aku bernama Matius menulis untuk siapa gitu, nggak ada. Aku bernama Markus menulis untuk siapa juga nggak ada. Beda dengan surat-surat yang disebut dengan surat-surat Paulus. Nah, bapak-bapak mungkin ada yang pernah mendengar kata Paulus? Ada yang tahu kata Paulus? Siapa Paulus? Paulus inilah yang menciptakan Kristen sebenarnya. Ya, bapak-bapak ibu nih. Paulus inilah tokoh feedback ya. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa bisa dikatakan pendiri agama Kristen itu bukan Yesus. Ya, pendiri agama Kristen itu bukan Yesus. Yesus yang diceritakan di dalam Bible mereka. Feedback. Hah? Ini aja, ya. Ini matikan. Ya. Nah, saya ulangi sekali lagi. Pendiri agama Kristen masih feedback. Hah? Tes. Udah ya? Udah, mungkin udah. Nah, jadi pendiri agama Kristen itu bukan Yesus. Yesus di dalam Bible tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yang mengajarkan yang mengajarkan kekristenan itu kalau bisa dilihat dari ayat-ayatnya adalah malah Paulus. Masih kayaknya nih. Masih feedback. Kenapa? Ini nggak bisa dimatiin ya, Pak? Nggak bisa dimatikan. Tes. Udah ya? Oke. Nah, jadi kalau kita mendengar sosok Paulus ini diceritakan di dalam Bible itu adalah yang dulunya adalah orang yang memang usianya cuma beda 4 tahun sama Yesus usianya, ya. Tetapi secara fisik nggak pernah ketemu. Secara fisik nggak pernah ketemu. Dia adalah sebelumnya adalah warga negara Romawi, yang mana dia itu malah dulu menjadi istilahnya kepala tentara Romawi, yang kerjanya malah nangkep-nangkepin pengikut Yesus gitu. Ditangkepin, dipenjara, dibunuh, ya. Itu dia adalah persekutor daripada pengikut Yesus. Ketika Yesus sudah nggak ada, sudah diangkat, diceritakan, Paulus yang sedang melakukan perjalanan ke Damsyik, di tengah perjalanan katanya dia melihat cahaya, mendengar suara, ya. Kemudian diceritakan sempat buta, akhirnya sembuh, kemudian dia menjadi orang yang memberitakan tentang Yesus, gitu ya. Nah, Paulus ini yang mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Bapak Ibu jangan bingung dengan sebutan rasul. Rasul di dalam Kristen itu bukan nabi yang menerima risalah, bukan. Rasul di dalam Bible itu artinya hanya disebut sebagai pengikut Yesus gitu. Oke, jadi artinya beda sama rasul di Islam. Paulus ini mengangkat dirinya menjadi rasul dan dia memberitakan tentang Yesus untuk siapa? Untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang yang di luar Yahudi, non Yahudi ya. Jadi Paulus bilang kepada orang-orang Yahudi, kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi kepada orang-orang non-Yahudi, Paulus bilang apa? Kamu tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib.
Gitu. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, Yesus sudah nebus dosa orang-orang yang non-Yahudi. Jadi orang non-Yahudi nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Artinya apa kalau nggak hidup di bawah hukum Taurat? Nggak perlu sunat, boleh makan babi. Nah, itu berarti sudah tidak di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat tetap harus sunat, nggak boleh makan babi, darah nggak boleh. Jadi mirip seperti Islam sebenarnya, yang namanya mungkin sumbernya sama ya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi pasti ada kesamaan gitu antara tradisi Yahudi dengan tradisi Islam. Nah, jadi yang bisa dikatakan kekristenan itu adalah memang ciptaan daripada Paulus ini, bukan ciptaan dari Kristus atau Yesus gitu. Kalau orang Kristen bicara bahwa kami Kristen adalah pengikut Yesus, kita bisa baca di dalam Bible mereka. Yesus doanya sujud. Orang Kristen malah doanya tepuk tangan di gereja. Ya. Dulu saya di gereja saya dulu jingkrak-jingkrak, Pak. Joget-joget malah. Yesus di Bible diceritakan doanya sujud. Kemudian di Bible juga Yesus diceritakan tidak pernah makan babi. Nah, saudara kita yang Kristen masih makan babi. Makanan favorit itu. Kelebihan saya dibanding bapak-bapak ini ya, saya udah pernah makan babi gitu aja, Pak. Harum, Pak, harum. Beneran, Pak, harum, Pak. Memang kalau dibandingkan sapi nggak ada apa-apanya, Pak, sapi, Pak. Bener. Sapi nggak ada apa-apanya dengan babi. Tapi yang mengherankan ya, Pak ya, yang mengherankan ya, saya tahu daging babi itu enak, harum. Tetapi ketika saya masuk Islam, hilang loh, Pak, rasa ingin makan lagi loh. Bener. Hilang begitu aja. Sama sekali nggak kepengen. Jadi saya baru sadar, oh ternyata di Bible saya tuh juga dulu sebenarnya ada larangan makan babi. Di Perjanjian Lama itu ada larangan makan babi. Yang disebut dengan kitab-kitab Taurat mereka itu ada larangan makan babi. Sama yang mencetak Bible dirubah. Yang tadinya katanya maka babi juga haram, ditulis apa? Maka babi hutan juga haram. Sama nggak, Pak, babi sama babi hutan? Sama nggak, Pak? Beda dong. Beda dong. Kalau babi hutan kan celeng tuh, yang ada taringnya ya. Kalau babi aja kan kita bayangannya kan babi ternak kan, yang warnanya pink gitu kan. Kalau yang celeng itu dagingnya agak alot, Pak. Kalau yang ternak itu, wah itu yang lembut itu, bener. Oh, apalagi kalau babi kecap, Pak. Waduh. Ya, jadi kita kadang-kadang, saya tahu mungkin teman-teman muslim pada penasaran gitu ya, rasanya babi kayak gimana gitu ya. Tapi lebih baik jangan, Pak. Itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak usah mikir, oh ada yang bilang katanya di dalam daging babi itu ada cacing pita gitu ya. Padahal cacing pita itu ketahuan baru di abad ke-17. Orang baru tahu bahwa di dalam daging babi itu ada cacing pita gitu. Tetapi sebelum abad 17 kan umat Islam juga sudah nggak makan babi. Kenapa? Karena memang sudah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi umat Islam patokannya hanya ini perintah atau larangan. Sudah cukup kita jalankan gitu. Nggak usah banyak pernak-pernik ini kenapa, dicoba dipelajari gitu. Nggak usah. Udah dilarang Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang makan babi ya sudah. Di dalam kitab saya yang dulu juga ternyata begitu, Pak. Babi juga dulu ternyata nggak boleh dimakan. Tetapi kenapa akhirnya boleh dimakan? Karena ajaran Paulus tadi. Nah, Paulus yang bilang, Pak, semua makanan halal gitu. Tapi kan pertanyaannya, babi termasuk makanan nggak gitu? Ya kan? Saya sebenarnya juga tidak terlalu menyalahkan Paulus. Saya tidak menyalahkan sosok Paulusnya. Karena di setiap surat-surat dia itu mengatakan bahwa wanita itu kepalanya adalah pria. Konteksnya istri, kepala istri adalah suami gitu. Kepalanya suami adalah Yesus. Kepalanya Yesus adalah Bapa. Jadi ada hierarki gitu, Pak. Ya, jadi ada Allah, ada Yesus, ada suami, ada istri. Ada hierarkinya. Jadi Paulus menurut saya tidak menyetarakan Yesus dan Bapa gitu. Oke. Ini yang saya pahami ya dari ajaran yang di dalam Bible saya sendiri waktu itu ya. Cuman memang salahnya Paulus, perbedaan Paulus dengan Yesus adalah Paulus mengajarkan setiap manusia yang lahir
bayi, baru jebrol bayi itu sudah bawa dosa waris gitu. Apa itu dosa waris? Dosa yang menjalar yang dibawa oleh Adam dan Hawa. Ketika mereka berdosa di Taman Eden, dosa itu menjalar kepada setiap manusia gitu. Itu ajaran Paulus. Nah, kan pertanyaan kita jadi gini. Kalau ada bayi lahir bawa dosa waris, 3 hari meninggal, masuk mana itu? Masuk surga, masuk neraka itu? Udah bawa dosa waris ya kan? Nah, jadi ajaran Paulus adalah yang berbeda dengan ajaran Yesus adalah dia mengajarkan adanya dosa waris, sehingga orang yang berdosa itu tidak bisa bersatu dengan Tuhan, makanya Tuhan perlu turun ke bumi menjadi manusia. Gitu. Menjadi manusia untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Ini ajaran mereka ya Pak ya. Ini akidahnya orang Kristen begini nih. Gitu. Nah, kalau kita pelajari, dari mana ajaran Tuhan bisa jadi manusia? Padahal di kitabnya orang Yahudi yang di Perjanjian Lama ini, dari mulai Kejadian sampai Maliaki, itu ajarannya begini, Tuhan bukanlah manusia, Tuhan bukanlah anak manusia, Tuhan tidak berubah. Kan sebenarnya mirip Pak, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, kan mirip dengan lam yalid walam yulad. Mirip kan? Allah tidak diperanakan, Allah tidak memperanakan. Ajaran di dalam kitabnya orang Yahudi sama sebenarnya dengan kita. Nah, kenapa tiba-tiba bisa berubah? Tuhan yang bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, bisa berubah menjelma jadi Yesus. Nah, ternyata ajaran itu atau konsep itu berasal dari mana? Dari paganisme Romawi kuno dan juga Helenisme Yunani kuno. Jadi ada Romawi, ada Yunani, gitu ya. Romawi mengajarkan paganisme, paganisme itu ajaran yang menyembah dewa-dewa. Helenisme itu yang di Yunani, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kata dewa Zeus, tahu ya? Dewa yang dianggap paling tinggi. Yang paling tinggi namanya dewa Zeus, Mahadewa gitu. Dewa-dewa yang lain semua di bawahnya dia. Nah, dewa Zeus ini adalah dewa yang celamitan gitu, Pak. Celamitannya gimana? Ngelihat perempuan manusia cantik dihamilin. Punya anak, jadi setengah manusia, setengah dewa gitu. Pernah dengar Hercules, Pak? Nah, Hercules kan anaknya dewa Zeus gitu. Nanti melihat perempuan cantik lagi bernama Danae, dihamili dalam bentuk hujan emas, punya anak namanya Perseus. Ada Perseus, ada Hercules. Dua-duanya setengah manusia, setengah dewa gitu. Ya. Jadi ceritanya memang agak lucu. Dewa Zeus bisa berubah menjadi angsa. Nah, angsa ini bisa menghamili manusia gitu. Ada yang begitu. Nanti Dewa Zeus bisa menghamili dewi yang lain, punya anak dewi namanya Dewi Helen. Nah, sistem kepercayaan ini namanya Helenisme, Pak. Nah, Helenisme ini yang akhirnya masuk ke dalam Bible. Di dalam Bible, istilah-istilah itu mengadopsi daripada ajaran-ajaran Helenisme. Dari mana ajaran Helenisme itu bisa berkembang di daerah Mediterranean situ, gitu kan? Nah ini kan Palestina kan bukan Yunani, kok bisa gitu mengadopsi ajaran Helenisme Yunani? Dari mana gitu kan? Bapak Ibu mungkin dulu juga pernah ingat raja Yunani yang sangat terkenal, Alexander Agung, pernah dengar ya? Alexander Agung ini kan raja yang masih muda, tapi dia berhasil menguasai banyak daerah-daerah di sekitar Mediterania kan? Termasuk Mesir, Palestina, Persia. Apalagi Persia. Persia kan memang musuh utamanya. Raja Darius itu kan memang musuh utamanya daripada Raja Alexander Agung ini. Ketika Yunani kuno sudah menguasai daerah-daerah situ, yang namanya penguasa kan pasti bawa budaya, gitu kan? Belanda juga dulu datang ke Indonesia kan bawa budaya, Pak. Begitu juga Yunani. Yunani bawa budaya Helenisme, gitu. Jadi orang-orang Yahudi yang tinggal di Mesir, orang-orang Yahudi yang tinggal di Palestina, itu juga sebenarnya sebagian sudah terpapar oleh ajaran Helenisme, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau tanya, Paulus ini orang mana? Paulus juga orang Yahudi sebenarnya. Tetapi dia adalah orang bukan Yahudi murni gitulah. Ayahnya seorang Yahudi suku Benyamin, ibunya dari Tarsus, orang Yunani gitu. Jadi orang blasteran gitulah. Nah, orang-orang Yahudi yang sudah terpapar Helenisme, ini yang akhirnya menjadi cikal bakal agama Kristen. Gitu.
Jadi Kristen ini sebenarnya adalah perpecahan lah ya, perpecahan daripada agama Yahudi. Perpecahan agama Yahudi, yang mana agama Yahudi yang sudah dari awal punya kitab Torah, ini berpecah dengan Kristen yang menggunakan kitabnya orang Yahudi. Kristen ini juga menggunakan kitabnya orang Yahudi. Separuhnya kitab Kristen itu adalah separuhnya kitab milik orang Yahudi gitu. Ya. Jadi kitabnya orang Yahudi yang dipakai itu namanya apa? Tanakh. Tanakh itu yang disebut dengan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ketiga kelompok kitab-kitab ini yang dipakai oleh Kristen. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi kitab yang namanya Septuaginta. Nah, Septuaginta dalam bahasa Yunani sudah terpengaruh oleh Helenisme. Ketika terpengaruh oleh Helenisme, ajarannya jadi Tuhan bisa jadi manusia, dewa-dewa turun jadi manusia gitu. Ya. Kira-kira begitu gambaran daripada agama saudara-saudara kita yang Kristen. Saya mengatakan seperti ini semua ada dasarnya. Ada buku-bukunya gitu, ya. Nanti mungkin kalau bapak-bapak mungkin nauzubillah mujalik nih, ketemu sama orang Kristen di jalan misalnya. Mereka kan bilang begini, Tuhan itu sangat mengasihi kita, Pak, sebagai manusia, Pak. Maka itu dia sampai turun jadi manusia, sampai rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita gitu. Jadi kita seolah-olah dibikin kayak dibawa ke perasaan yang seperti orang sedang ditolong gitu loh sama Tuhan itu sendiri gitu loh. Padahal kalau di Islam kan nggak begitu gitu akidahnya. Kita berbuat amalan, ya. Kita sudah amal tadi seperti itu sholat isya, sholat rawih tiap malam bulan Ramadan. Kalau ditanya pasti masuk surga nggak, Pak? Jawabannya masih insya Allah kan, Pak? Nah, mereka jawabnya berani-beraninya mereka jawab kita pasti masuk surga. Kenapa? Karena dosa kita sudah ditebus. Kalau orang sudah bisa bilang pasti masuk surga, dia mendahului kehendak Allah nggak, Pak? Nah, gitu ya. Ini kira-kira yang saya bagikan di sini, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu bertemu dengan saudara kita yang mencoba membawa kita ke agama mereka, atau menggoyang akidah kita, atau istilahnya mendangkalkan akidah kita, Bapak Ibu sudah sedikit paham lah gitu. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya ada yang benar-benar berminat untuk mendalami ilmu ini, boleh nanti hubungin Pak Fajar sama saya, nanti kita adakan kelas khusus juga boleh, Pak. Karena memang ilmu ini memang sangat dalam, Pak. Karena kita sampai harus mempelajari bagaimana perspektifnya Yahudi terhadap kitab mereka, bagaimana perspektif Kristen terhadap kitab Yahudi yang mereka pakai gitu. Itu kita harus pelajarin satu-satu. Belum nanti kita bicara kritik teks, kontradiksi, kesalahan ilmiah, ayat-ayat yang tidak asli. Wah, itu referensinya memang banyak sekali. Yang saya berikan hari ini hanyalah dasar-dasar dulu lah, kulitnya dulu lah. Akidah mereka seperti apa sih gitu. Ya, kita umat Islam sudah sangat-sangat tertanam lah ya di dalam hati kita ya. Akidah kita sudah tahu, syariat kita sudah tahu, bagaimana kita belajar menumpuk pahala di dunia selama kita hidup ya. Supaya apa? Supaya timbangan kita nanti di akhirat lebih banyak yang baik gitu kan. Walaupun kita tetap akan berbicara insya Allah gitu kan. Tetapi kita juga perlu belajar hal ini supaya apa? Supaya keluarga kita tidak mudah dimurtadkan. Gitu, ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Jika ada yang mau bertanya, kita persilakan ya. Silakan ya. Silakan. Biasa nih, memang kita belum pernah dapat materi kajian yang seperti ini di sini ya Pak ya, Pak Ibu. Jadi memang penting sekali kok kita perlu dibekali dengan ilmu-ilmu yang seperti ini, karena memang kalau bagi kita yang lahir Muslim itu memang buta ya, dengan ajaran-ajaran yang selain Islam gitu, karena memang jarang sekali terpapar. Nah, ketika ada sesi-sesi kajian seperti ini, semua bisa menjadi referensi mereka cara berpikirnya begitu. Stigma mereka terhadap kita seperti itu. Sebelum sesi tanya jawab, mungkin sedikit cerita. Dulu juga saya termasuk
yang pernah didatangi. Oh. Saya pernah Islam Oke. dulu pas di Tebet ya. Oke. Dulu kan tahu perempuan cantik. Waduh, cantik. Seksi nggak Pak? Iya. Cantik banget. Cantik. Yang lain itu bikin warnanya gitu kan. Kita datang itu tempat itu terus Ya. mereka apa nih kan? Dari minta yang perempuan cantik kan tentu kita juga, wih apa nih gitu kan? Lalu kita kan udah semua gitu kan. Ya. Mereka namanya gitu, tapi setelah melihat bahasanya kok aneh ya, kok orang dikasih brosur juga, begitu kita lihat, oh yang namanya agama gitu. Oh. Lalu kita mulai buka gitu kan, ya alhamdulillah masih Allah hidupin gitu kan. Ya. Hidayah gitu ya. Ya. Itu salah satu memang terjadi benar gitu, saya sendiri juga pernah mengalami. Nah mungkin kita sebenarnya sesi waktunya nggak dibatasi sih, mau sampai salam juga ada. Kalau pada kuat, apa sembari dicicipi dulu makanan kok mungkin Ya, bisa boleh. minum sama mobil dulu. Boleh. Sembari kita mau membuka sesi tanya jawab. Baik, Bapak dimulai dari Bapak yang baju biru itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini menyangkut kegiatan Polri selama ini kan aktif di media sosial. Artinya saya melihat kalau dari mualaf-mualaf yang lain seperti Ustadz Yahya Waloni mungkin meminta sama anak bapak yang agak sering berdebat. Tapi kalau yang justru mereka yang punya referensi itu kan Yahya Waloni, tapi mereka tidak turun untuk mendebat orang-orang pendeta-pendeta ya Pak ya. Nah, kenapa nggak ada itu Ustaz? Semacam selama ini kan malam ini kan ada besar Ustaz. Ada MC di Kosmipan itu, tadi bilang kan ada juga di Surabaya. Kenapa nggak disatukan untuk mendebat orang Kristen itu sendiri? Ya, level-level pendeta, dokter Kadir naik. Cuma kan dokter Kadir naik juga basic itu Islam. Nah kan satu lagi kan dari Muslim. Nah itu pertanyaan saya pertama. Kenapa nggak di Siapa? Kenapa para mualaf ini nggak disatukan aja tidak di organisasi masing-masing? Nah kedua, saya sebenarnya salut sama Kolombi. Kenapa? Karena Kolombi itu tahun sekali kita dari yang tahun 1800. Saya lihat di itu kayak sangat mualaf sekali. Nah masalahnya Kolombi ini kan dakwahnya di media sosial. Sedangkan kita tahu pemerintahan ini artinya jalan terbawa ya di Cianjur, Lamongan itu, Cibubur, Kuningan, Majalengka, Cideres itu justru satu kecamatan bisa masuk murtad semua. Nah, kenapa enggak orang yang punya referensi Kristen ini apa pernah turun ke misalnya ke Cianjur Selatan itu yang pemerintahannya sangat masif, terutama Garut Selatan sama kota mereka yang minus ya, orang-orangnya susah. Karena kalau cuma di level media sosial, maaf ya Pak Dari, orang sendiri yang melihat media sosial itu terbatas. Sedangkan orang-orang kita itu kebanyakan itu yang dimurtakan itu justru level bawah. Apa tadi yang miskin, seperti Gunung Kidul, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Dijawab apa dikumpul dulu? Saya jawab dulu, nanti takutnya lupa Pak. Biar nggak lupa. Pertanyaan Bapak, kenapa mualaf-mualaf itu tidak bersatu untuk mendebat para pendeta? Pertama Pak, pendeta juga nggak semuanya mau Pak berdebat Pak. Hilang perpuluhan ntar. Perpuluhan tahu Pak? Perpuluhan tahu nggak? 10% setiap bulan Pak. Setiap bulan. Di gereja itu ada yang namanya perpuluhan. Tapi yang menarik perpuluhan itu biasanya gereja-gereja Protestan lah ya. Kalau Katolik enggak. Katolik kan udah kaya gitu. Gereja Protestan itu banyak yang menarik perpuluhan. Jadi kalau pendeta yang istilahnya belum mapan gerejanya, belum stabil, diajak berdebat, pasti nggak mau Pak. Ya, pertama. Yang kedua,
Kenapa mualaf-mualaf itu tidak bersatu? Nah, tidak semua mualaf itu menempuh jalur perang pemikiran, Pak. Ya, tidak semua. Kalau seperti Ustadz Nababan, dulu dia berdebat. Tetapi sekarang dia sudah tidak mau berdebat lagi. Karena dia sekarang mengurus pondok pesantren beliau, yang di Puncak. Ya. Ustadz Yaya Waloni saya kurang tahu. Dulu pernah mau berdebat sama pendeta Esra Sauru, tapi karena beritanya terlalu heboh, jadi malah nggak dapat izin. Gitu. Yang lain-lain, yang pertanyaan berikutnya, kenapa mualaf center ini tidak bersatu? Nah, saya insya Allah Pak, nanti dalam waktu dekat, saya sudah mengusulkan ini ke Majelis Ulama Indonesia untuk dibuatkan sebuah asosiasi. Ya. Asosiasi mualaf center. Tujuannya apa? Supaya mualaf center yang ada di Indonesia menjadi anggota asosiasi ini. Setiap bulan kita setor data. Berapa orang yang masuk Islam, ya, berdasarkan gender, berdasarkan regional, berdasarkan usia, itu nanti kan kita bisa data semua. Nah, data itu yang nanti kita akan satukan di asosiasi ini, supaya kita juga bisa melihat pertumbuhan atau perpindahan orang masuk Islam dalam setahun di Indonesia itu berapa gitu, polanya berapa, daerah mana yang banyak, dan begitu kurang lebih lah. Insya Allah mohon doanya nanti dalam waktu dekat ini kita akan buat asosiasi ini Pak ya. Ya, nah karena juga begini Pak Fajar kan pengurus DKM sini ya. Pernah nggak Pak kedatangan orang bilang, Pak saya mau masuk Islam gitu? Belum pernah. Nanti kalau ada Pak, jangan buru-buru disyahadatin Pak ya. Jangan buru-buru disyahadatin. Cek dulu. Nah, Bapak cek dulu, kalau bisa Bapak cek ke mualaf center yang sudah ada. Kalau Bapak kenal saya, Bapak bisa cek ke saya. Minta KTP-nya, difoto, kirim saya. Nanti saya bisa cek, ini orang sudah pernah syahadat di tempat mana nggak gitu. Ya. Sering terjadi Pak, begitu Pak. Jadi, mohon maaf, orang yang sudah tahu bahwa kalau jadi mualaf itu dapat uang zakat, dimanfaatkan Pak. Datang syahadat sini dapat uang zakat, berapa ratus ribu. Dia ke masjid lain, begitu lagi. Kami dulu, yayasan kami dulu mengejar satu orang Pak, yang pernah bersyahadat 7 kali Pak. 7 kali, bukan buat cari uang zakatnya, tapi buat apa? Biar bisa kawin lagi. Sampai ada yang begitu. Nah, jadi kalau kita punya asosiasi, kan kita lebih mudah ngeceknya. Tinggal kita kirim foto KTP, nomor NIK, and input di database kan keluar, ini orang sudah pernah syahadat apa belum gitu. Maksud saya gitu ya. Insya Allah nanti segera dibuat gitu. Terus yang kedua tadi medsos. Gini Pak, saya juga turun di lapangan. Yang pertama saya turun di lapangan kan saya debat dengan pendeta, kan berarti saya turun lapangan. Yang kedua saya juga ke Cianjur Pak. Belum lama kemarin saya ke Ciranjang. Di kampung ya memang pusat Kristen. Jadi saya luruskan Pak, di Cianjur itu bukan banyak sekali pemurtatan. Cianjur itu, khususnya di Ciranjang, itu memang kantong Kristen yang dulu dibuat oleh Belanda Pak. Nah, Belanda memang sengaja membuat kantong Kristen di daerah situ gitu. Waktu saya ke sana terakhir, wah itu begitu masuk sini gereja, hampir semua pojokan gereja. Masjid ada, tapi nggak banyak gitu ya. Tetapi pengalaman sedikit nih Pak, kemarin ketika saya ke Ciranjang, saya ke rumah ke rumah orang tua teman saya, sama-sama mualaf. Ibunya sedang sakit, saya dakwahi, kita ngobrol biasa, membicarakan Bible mereka, membicarakan Tuhan mereka. Setelah berbicara kira-kira 1 jam, ya ibu itu sudah tidak bisa menjawab sebenarnya. Dia sudah mengakui bahwa dia tidak ikut Yesus, tapi ikut Paulus gitulah. Dia sudah mengakui sebenarnya. Tapi ketika saya ajak dia masuk Islam, dia belum berani. Dia bilang nanti ya Pak, katanya gitu. Saya takut saudara-saudara saya, katanya, mulutnya begini katanya. Ketika itu saya pernah sakit, rambut saya rontok, saya ke gereja pakai hijab, orang gereja aja membuli saya. Jadi stigma mereka terhadap Islam memang masih kurang bagus gitu ya. Nah, ketika saya bicara dengan ibu itu, hari Jumat saya bicara, hari Selasa minggu depannya saya mendengar kabar meninggal. Hidayah milik Allah, gitu ya. Kalau belum mau, ya kita nggak bisa paksain gitu. Jarak 2 minggu kemudian baru suaminya menghubungi kita. Akhirnya suaminya malah yang bersyahadat di Jakarta, datang ke Jakarta.
Ya alhamdulillah kita hanya bisa membantu saja. Ya, tetapi kita nggak bisa memaksakan Pak hidayah. Hidayah murni milik Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak, yang lain. Ya. Silakan Pak. Pertanyaan saya. Yang pertama tadi Ustaz kan sampaikan bahwa ada modus ekonomi lah. Ya. Nah itu kadang dipakai untuk menjadi modus agar tadi mengajak umat Islam khususnya yang barangkali kondisi ekonomi atau masyarakatnya lemah. Nah, kira-kira kalau dalam posisi sekarang hal apa yang bisa menjadi tameng atau perisai bagi umat Islam yang kondisinya lemah agar bisa kuat menolak tadi walaupun sudah punya menerima kebaikan hati dibuatkan itu tetapi buat menolak apa sih kira-kira tameng perisainya yang bisa menjadi katakanlah pemenang itu yang pertama. Yang kedua adalah fenomena yang saya mengalami ada beberapa teman ada yang Kristen katanya itu terus masuk Islam, tapi kemudian balik lagi. Nah, bagaimana pada akhirnya kita bisa, ya ini mungkin tips bagi umat Islam yang tahu nanti ya anak-anaknya, saudaranya, kadang orang yang entah memang tadi katanya mau nikah masuk Islam dan seterusnya, tapi kemudian ada potensi kembali lagi walaupun tadi betul dibayar oleh Allah, tapi adakah memang sinyalemen yang kita bisa tahu bahwa itu hanya modus ataukah memang benar-benar sudah tercerahkan? Kan bisa. Ya, baik. Bismillah. Mengenai tameng ya, salah satu tameng yang kita bisa lakukan yaitu majelis ilmu seperti ini, Pak. Ya, kita sharing kepada bapak-bapak tentang ilmu akidah mereka supaya bapak tahu akidah mereka bagaimana. Yang kedua, kita juga harus menjalin ukhuwah Islamiyah, Pak. Yang ketiga, kita harus memperkuat ekonomi Islam. Itu, Pak. Jadi jangan kita kalau bisa jangan berbisnis dengan orang di luar Islam. Kita harus membantu saudara-saudara kita yang Islam dalam hal muamalah juga, dalam hal ekonomi juga gitu Pak. Ya, paling itu ya. Ya tapi kan itu masih kayak bisa dikatakan retorik ya Pak ya. Masih di awang-awang gitu lah. Sedangkan pemerintah juga mungkin belum bisa membuat realisasi di lapangan seperti apa gitu supaya umat Islam. Tetapi yang saya juga pernah pernah utarakan ke teman-teman kita di Basnas Pak, zakat. Nah, zakat itu juga sangat penting. Kenapa? Dengan zakat orang-orang Islam yang ekonominya lemah harusnya kan terbantu Pak. Sedangkan saya pernah dipanggil ke Basnas DKI, mereka mengatakan bahwa penyaluran zakat juga itu masih belum optimal gitu. Apalagi buat mualaf katanya. Baru kali ini mereka mau menyalurkan itu ke lewat yayasan kami gitu Pak. Karena kami kemarin bikin acara gitu. Sebelumnya nggak pernah gitu. Tetapi ketika mereka melihat saya mensahadatkan orang, saya memberikan uang zakat, mereka bilang, Pak, kalau bukan lembaga ambil zakat, Bapak nggak boleh ngasih zakat, atau Bapak nggak boleh mengumpulkan zakat gitu. Terus gimana Pak? Ya kita bantu, kita buat yayasan Bapak jadi lembaga ambil zakat. Ya boleh. Nah, kita lagi proses nih Pak. Jadi zakat itu memang kunci daripada ekonomi umat Islam. Sekarang kita jujur-jujuran aja deh. Kita rutin nggak Pak bayar zakat gitu? Rutin ya? Ramadan aja atau mal juga Pak? Hah? Nah itu ya maksud saya gitu Pak. Kita juga harus menggalakkan Pak. Kenapa ada zakat? Orang bangsa Israel dulu sudah diberikan syariat, zakatnya 10%. Orang Yahudi, orang Israel sekarang sudah tidak melakukan lagi. Tapi malah dilakukan oleh orang Kristen. Nah, disempurnakan dengan zakat di dalam Islam 2,5%, kita mengoptimalkan nggak gitu? Kita bisa nggak mengoptimalkan zakat untuk supaya tidak ada orang miskin di dalam Islam? Kalau orang ekonominya lemah, ya ada urusan perut, dipenuhi kebutuhan perutnya, iman kadang-kadang bisa digadein Pak, gitu ya. Jadi itu ya mungkin jawaban saya ya, walaupun masih retorik nih, tapi mudah-mudahan ada yang bisa merealisasikan gitulah. Tapi yang jelas kajian-kajian seperti ini juga menjadi salah satu benteng buat kita, tameng buat kita. Minimal tameng buat akidah kita sendiri dulu Pak, ya.
nanti kita akidah kita sudah kuat, kita bisa memperkuat akidah saudara-saudara kita, keluarga kita, teman kita, supaya terhindar dari upaya-upaya pendangkalan akidah, ya Pak ya. Yang kedua tadi mengenai apa? Fenomena itu ya. Dengan adanya orang-orang yang istilahnya masuk Islam, terus kemudian gak lama balik lagi. Saya nggak bisa pastikan orang ini benar-benar dapat pencerahan atau tidak, saya nggak bisa pastikan Pak. Yang lebih sering datang ke saya, orang yang belum muslim datang, buka Bible, baca, ada yang nangis, ada yang malah diem, ada yang akhirnya istilahnya kaget, terus akhirnya masuk Islam, ya itu tetap saya bantu. Kita membantunya gini Pak, kalau misalnya dia ikhwan, saya tanya, udah sunat belum? Belum. Kalau belum, kamu tentuin hari apa kamu mau sunat, kamu tunggu di rumah, saya kirim ustadz buat datang ke rumah kamu, sunat di rumah kamu, gratis. Saya bilang. Nah buat ikhwan dan akhwat yang memang baru masuk Islam, kita tetap kirim guru ke rumah mereka masing-masing, tinggal tentukan mau hari apa, dalam seminggu 2 kali, jam berapa, kita kirim guru privat, ngajarin mereka sholat, ngajarin mereka akidah, dan akhirnya juga mengajari mereka ikra, sampai bisa baca Quran gitu. Dengan waktu tertentu gitu ya, itu kita kerjakan begitu Pak. Tapi kalau Bapak tadi bilang ada orang yang sudah masuk Islam, akhirnya dengan ini ada yang keluar lagi, saya juga nggak terlalu bagaimana gitu Pak. Kalau orang sudah masuk Islam terus dia mau keluar lagi juga, saya nggak terlalu yang harus dipegang, dijaga gitu, enggak. Kalau memang dia keluar dari Islam, Islam nggak butuh dia berarti Pak kalau begitu. Seleksi alam gitu berarti. Ya, tetapi kalau memang dia istilahnya dia beriman, kemudian dia istiqomah dan ketahuan bahwa dia itu memang istilahnya tekun, tapi dia perlu dibantu, nah kita bantu. Makanya mualaf-mualaf yang kita bina, kalau mereka butuh bantuan, ya ke kita bantu. Kita bantu dari mana? Ya dari donatur-donatur kita Pak. Gitu. Jadi pondasi daripada yayasan kan memang donatur. Kita membuat yayasan kan dengan pondasi donatur ini untuk membina para mualaf, gitu Pak. Dengan bantuan-bantuan itu ya diharapkan mereka tetap kuat imannya, gitu Pak. Ada Pak yang sampai ditawarin miliaran untuk balik lagi ke agama mereka. Ada yang balik, ada yang enggak. Gitu. Jadi ada orang yang memang memilih dunia, ada orang yang memilih akhirat. Itu biasa kalau buat saya sih Pak sebenarnya. Saya nggak pikirin orang yang masuk Islam keluar lagi, saya nggak pikirin. Berarti itu memang bukan bagian dari Islam gitu aja. Gitu ya Pak ya. Tapi yang perlu kita bantu, kita ada programnya. Seperti kemarin belum lama kita bikin di Masjid At-Taibin di Senen. Mualaf-mualaf yang sudah bersyahadat di tempat kita, datanya kita kirim ke Basnas. Basnas masih kirim bantuan ke mereka Pak. Basnas minta nomor rekening mereka, nanti dikirim satu-satu. Ya Alhamdulillah kan Pak ya, bisa membantu mereka di saat Lebaran nih. Karena memang tidak semua mualaf beruntung ya Pak ya. Tidak semua mualaf beruntung. Saya mungkin termasuk mualaf yang beruntung. Keluarga saya tidak membuang saya gitu. Tapi banyak mualaf-mualaf yang dibuang dari keluarganya, dicoret dari kartu keluarga, dicoret dari harta warisan. Bahkan ada yang mau dibatalkan akte kelahirannya. Sampai begitu Pak. Ada yang begitu. Ada yang setelah beberapa bulan akhirnya berdamai dengan keluarganya. Ada yang sudah bertahun-tahun belum damai dengan keluarganya. Ada juga Pak. Jadi ya kita lihat case by case gitulah biasanya. Tapi insya Allah kita bantu kalau memang memerlukan bantuan. Silakan yang lain. Baik, jadi Ustaz ini jadi peluang emas ya bagi kita semua yang mungkin bisa menjadi donatur dari yayasannya Makhluk ini. Iya. Kan? Buka sekarang mulai malam ini. Bersama malam ini makin segera. Tadi Bapak yang di situ ya yang boleh ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya nggak? Saya Hasan Bisrik dari Villa Nusa Indah 1. Depan rumah saya itu masjid besar. Tahun 1997 itu sudah ada juga itu yang masuk rumah saya. Ini kayak suster itu.
ngasih brosur ke istri. Kemudian sudah diberi pas saya masuk rumah dari masjid, baru dia pergi, belum sempat jalan, belum jas info. Sejak tahun itu pun sudah ada yang masuk ke dalam saya. Yang kedua, ini fenomena yang menarik. Banyak orang yang kembali ke Islam itu kalangan milenial. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Bahkan di Yunani yang konon yang pernah saya tahu itu mengharamkan Islam di Yunani itu. Kemudian di Perancis yang relatif represif terhadap Islam, kemudian di Inggris, Italia yang relatif Islamophobia itu ternyata milenialnya juga luar biasa. Dan beberapa hari yang lalu saya nonton video ada anak-anak kelas 1 SMP Tarakanita itu dengan bangganya masuk Islam diantar oleh mamanya yang masih Katolik itu ya. Nah di Jakarta juga ternyata dari Jamila Kode ini bisa kita ketahui banyak milenial yang masuk dan luar biasa dengan kesadaran yang bagus juga. Yang ingin saya tanyakan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Kode ini sendiri, apa yang rasanya kenapa milenial ini tetap pada Islam? Itu satu. Kemudian yang kedua, pada saat gempa hari di Cianjur, alhamdulillah saya bersama beberapa teman ke Palamon Ciranjang. Memang benar di situ katanya dikepung satu masjid, dikepung 19 gereja ya. 19 gereja, dan memang dari 1901 itu memang sudah ada yang gereja gede sangat sebagai sholat itu menarik. Dan yang menarik bahwa orang-orang Islam baik yang mu'alaf maupun yang bukan mu'alaf ternyata ketika kita tawarkan model produktif berupa kambing, menurut saya itu setiap sekian bulan sekali mendatangi daerah-daerah yang rawan misionaris, rawan akid dan sebagainya. Kami tawarkan, mau nggak kami berikan kambing untuk modal dan jumlah kami. Ternyata ada ustaz yang disampaikan itu kami sudah melakukan kasih bebek, ternyata dijual, dijual, ikan juga dijual. Nah ini problem tadi jelas ketika ada debat, ternyata banyak donatur yang masuk, donasi yang masuk dari orang itu. Barangkali ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama juga, kita donatur, kita semuanya, apakah perlu mereka dibuatkan semacam apa ya tadi dana yang harus rutin untuk pembinaan mereka ya, karena mereka ternyata juga masih banyak yang berminat juga untuk kembali ke Islam, baik yang dari Katolik maupun yang murtad dari Islam ke Katolik. Mohon tanggapan dari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang Pak, betul Pak. Sekarang banyak sekali kaum milenial yang masuk Islam. Rekan kita yang di Yogyakarta, namanya Mu'alaf Center Yogyakarta, itu hampir tiap hari Pak mensadatkan orang di sana. Dan rata-rata yang datang tuh anak-anak muda di sana. Ya, kita sering kerjasama dengan Mu'alaf Center Yogyakarta. Di tempat saya juga beberapa kali ada anak masih di bawah umur, masih SMP, datang bersahadat yang ngantar ibunya. Diantar sama ibunya, masih sekolah. Tapi dia nggak mau ditayangkan di YouTube Pak. Nah, kalau yang begitu saya nggak tayangkan, karena menjaga privasi mereka juga gitu. Ada Pak yang memang begitu tuh memang banyak. Rekan saya yang di sini juga banyak yang menangani kasus-kasus seperti itu. Anak SMP Pak minggat dari rumahnya, lari ke yayasan kita yang di Setu itu, masuk Islam. Sampai begitu. Akhirnya kita sampai melibatkan KPAI dan segala macam. Ya qadarullah Pak ya. Di luar negeri juga banyak ya. Di luar negeri memang sekarang gereja itu pada kosong. Di Italia, saya dengar info dari teman saya di sana bahwa rata-rata orang Italia sana sudah ateis Pak. Gereja masih ada nggak? Masih. Siapa yang datang? Orang-orang tua dan imigran gitu katanya. Jadi yang masuk gereja hanya orang-orang tua dan imigran, sepi gitu, hampir nggak ada kebaktian lah. Artinya sudah hampir nggak ada keramaian lah. Jadi Kristen di Eropa memang anjlok, turun drastis. Kami sendiri Pak, kami juga melakukan upaya-upaya yang istilahnya apa ya? Pernah gini Pak ya, waktu COVID,
ada sebuah gereja di sebuah desa di daerah Klaten, yang mana dulu gereja itu bisa dibangun, padahal di desa itu orang Kristennya cuma 2 orang. Gimana ceritanya? Bisa bangun gereja di kampung yang Kristennya cuma 2 orang. Berarti ada penyalahgunaan prosedur kan Pak? Karena orang Kristennya cuma 2 orang, kebaktian tiap minggunya gimana? Rame. Loh, dari mana? Dari luar desa. Jadi orang gereja ini membawa orang-orang dari luar desa kebaktian di desa itu. Apakah dibenarkan seperti itu? Nggak boleh gitu ya. Jadi ya, salah siapa? Ya salah kita juga. Kenapa juga bisa dibangun gereja di situ, gitu kan? Alhamdulillah, gereja itu yang sudah lama kosong setelah COVID, kita beli Pak. Kita beli, kita jadikan masjid di situ. Alhamdulillah, sekarang jadi Masjid Isa Al-Masih. Ya, kita serahkan ke lurah setempat. Oh, waktu kita baru datang tanda tangan PPJP Pak, ketika kita datang ke gereja itu, yang pertama kali saya cari apa Pak? Tanda salib. Loh ya dong, kita datang ke gereja, beli gereja, apalagi yang kita cari kalau bukan tanda salib kan? Saya langsung masuk ke dalam gereja, ternyata udah kosong. Bangku-bangku sudah diangkut semua, tanda salib yang di panggung mereka, mimbar mereka udah dicopot semua, mimbar juga udah diambil. Gitu. Wah, saya kecewa ya. Udah nggak ada gitu. Mana salibnya? Ya udah, ketika saya keluar gereja itu, saya lihat dari jalan, loh ternyata di luar, di depan gedung itu masih ada tanda salib. Tapi yang di luar gedung gitu ya, jadi di atas. Nah udah kebetulan, kita foto Pak, kita videoin. Yang ngambil itu malah Pak RW sendiri malah. Pak RW sendiri yang naik ke atas, dia copot kan. Mau dibuang ke bawah, jangan dibuang. Turunin baik-baik gitu. Turunin baik. Sampai di bawah kita nggak rekam gitu Pak. Tahu sendiri lah ya menurut saya. Nah, itu upaya yang kita lakukan Pak ya. Jadi kalau Bapak tadi nanya bilang milenial banyak masuk Islam, betul. Bahkan ini cerita lucu nih. Sekolah tinggi teologi tahu Pak ya? Sekolah tingginya orang Kristen untuk jadi pendeta itu sampai ngirim 4 orang muda ke Mualaf Center Yogyakarta. Bikin karya tulis Pak. Kenapa di Yogyakarta banyak orang masuk Islam gitu katanya. Kan lucu kan gitu. STT ngirim 4 orang anak muda ke Mualaf Center Yogyakarta untuk membuat karya tulis kenapa banyak orang masuk Islam di Yogyakarta. Dari 4 orang itu yang datang setelah diskusi sekian jam, yang 2 tertarik masuk Islam. Alhamdulillah gitu kan ya. Saya sering pokoknya kolaborasi dengan Mualaf Center Yogyakarta itu, masalah kitab apa segala macam itu saya sering info ke mereka. Kamu kalau kedatangan orang kasih ayat ini, oh mereka tunjukin gitu. Nah, terus yang kedua mengenai apa tadi? Yang kedua apa? Oh, yang Ciranjang ya. Tapi alasan-alasannya Pak, motivasi mereka masuk Islam kan bukan karena ini material ya. Ya. Ada bisa jadi apakah misalnya alasan yang bertanya apa, kedua apa, tiga misalnya tentang pernikahan. Ya, oke. Alasan pernikahan banyak Pak. Itu kita tidak pungkiri ya. Tetapi orang masuk Islam dengan cara menikah juga tidak ada salahnya. Oke. Masuk Islam dengan menikah itu hanya salah satu cara gitu lah. Sahabat Nabi juga banyak yang menikah, masuk Islam dengan cara menikah. Jadi buat kita masuk Islam dengan cara menikah tidak apa-apa, tidak salah. Tetapi yang kedua Pak, rata-rata alasan mereka meninggalkan agama mereka yang lama, masuk Islam, karena apa? Karena ajaran mereka dianggap sudah tidak logis. Gitu. Ajarannya bagus Pak, kelihatannya bagus, tapi bisa diterapkan nggak gitu? Nah, sekarang kalau ada ajaran begini, kalau Bapak dapat ajaran, kalau Bapak ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, gimana caranya? Ya. Walaupun pendeta bilang itu maksudnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, fine. Tapi kalau di jalan ditampar orang gimana? Kalau refleks gimana? Oh, orang Kristen banyak yang datang tempat saya tanya begitu, saya balas lah kata gitu. Orang Kristen sendiri ngomong gitu. Dan jadi itu ajarannya kelihatannya baik, tapi tidak bisa diterapkan. Apalagi sampai masuk pengadilan, nggak bisa Pak. Gitu. Dan sekarang kalau mereka bilang kasihilah musuhmu, ya maksudnya adalah memang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau iblis musuh mereka bukan gitu. Gimana caranya ngasih iblis gitu? Akhirnya memang Pak rata-rata yang ditinggalkan oleh mereka adalah ajaran tentang teologinya, yang Trinitas itu.
Itu yang paling banyak menjadi alasan mereka meninggalkan. Ketika mereka melihat Islam, sangat simpel di Islam. Ya kan? Saya tanya, ada orang masuk Islam gini, kamu sudah biasa bertuhan yang manusia gitu, saya bilang. Sekarang tiba-tiba kamu masuk Islam punya Tuhan yang nggak kelihatan, gimana? Nggak kaget? Ah enggak apa-apa katanya. Karena akhirnya orang menggunakan akal sehatnya, Pak. Ya, kalau Tuhan bisa jadi manusia dengan ras tertentu, berarti kan Tuhannya rasis kalau gitu. Betul nggak? Iya kan? Apa nggak kasihan yang ras-ras yang lain? Saya juga pengen punya Tuhan ras Cina gitu, Pak. Ibaratnya gitu, Pak ya. Kalau Tuhan bisa jadi manusia, bisa dilihat sama manusia, lah nggak kasihan sama yang buta gitu. Akhirnya begitu-gitulah. Jadi memang kebanyakan orang akhirnya meninggalkan konsep ketuhanan mereka yang bisa dikatakan itu sebenarnya konsep-konsep orang zaman dulu gitu loh, Pak. Kalau kita baca surat At-Taubah, kaum Yahudi ayat 30, kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Mereka mengatakan hal tersebut karena apa? Karena perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Siapa orang-orang kafir sebelumnya nih, Pak? Yaitu orang-orang yang sudah ada sebelum zaman Nabi Isa, yang sudah menyembah manusia yang punya kemampuan khusus dianggap sebagai dewa. Loh, Trinitas pertama tuh bukan Yesus loh, Pak. Jangan sedih loh. Trinitas pertama tuh udah ada 2000 tahun sebelum ada Yesus loh. Di Babilonia. Siapa Tuhannya? Namrus, Tamrus, Semiramis. Itu Trinitas pertama itu, Pak. Yesus itu udah yang kesekian kali gitu. Juru selamatnya disalib. Itu udah kesekian kali. Sebelum-sebelumnya sudah ada Horus, sudah ada Krishna yang konsepnya mirip gitu. Informasi sekarang sudah mudah, Pak. Ya, sudah mudah diperoleh gitulah. Jadi anak-anak muda sekarang juga sudah mudah memperoleh informasi bahwa oh ini ajaran ternyata ajaran zaman dulu, penerus agama pagan. Ya hanya Islam yang bisa menampung mereka, Pak gitu. Orang ketika saya pernah begini, Pak ya. Ada orang Kristen datang ke tempat saya tanya begini. Dia belum bersyahadat waktu itu. Saya tanya, anggap aja sekarang kamu sedang mencari Tuhan, saya bilang. Kamu masuk ke dalam sebuah rumah, ada 4 ruangan, saya bilang gitu. Ya. Ruangan pertama itu ada laki-laki, badan tegap, rambut gondrong, berjenggot, mata biru. Oh. Itulah Tuhan gitu saya bilang. Ya, kamar pertama. Kamar kedua itu kamu lihat ada patung-patung. Nah, itulah Tuhan gitu. Kamar ketiga nggak ada apa-apa, tapi kamu bisa melihat di atas ada matahari, ada bulan gitu. Nah, itulah Tuhan. Kamar yang keempat kosong juga, nggak ada apa-apa. Tapi Tuhannya nggak kelihatan, tapi Dia menciptakan alam semesta, saya bilang gitu. Kira-kira kamu sebagai manusia zaman now, saya bilang gitu, mau milih Tuhan yang mana, saya bilang gitu. Saya gituin. Anak muda, Pak, saya gituin, Pak. Saya milih kamar yang keempat katanya. Loh, kenapa? Tuhannya nggak kelihatan. Ya tapi kan Dia menciptakan alam semesta gitu. Kamu nggak mau milih yang pemuda ganteng, rambut gondrong, jenggot, mata biru. Itu kalau dikeroyok 3 orang juga mati, gitu. Bicaranya begitu. Jadi kalau Tuhan yang bisa mati, yaitu Tuhan apa? Gitu. Akhirnya ajaran-ajaran seperti itu yang mereka tinggalkan. Ya alhamdulillah, Pak, Islam juga menyebar dengan cepat. Sekarang Islam juga menjadi agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Ya, badan-badan riset lain yang bukan dari orang Muslim, bukan dari Islam, mereka juga mengamati pertumbuhan Islam, Pak. Islam kalau Kristen dipisah-pisah, ya Katolik, Ortodok, Protestan, Anglikan, Lutheran itu dipisah-pisah. Islam sudah jadi agama yang terbesar di dunia sejak tahun 2000, Pak. Tahun 2000 loh, Pak. 24 tahun yang lalu Islam sudah menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Kalau Kristennya dipisah-pisah. Nah sekarang Katolik sama Protestan di Indonesia di KTP terpisah, Pak? Sama, Pak. Kan beda, agama yang berbeda maksud saya, Pak. Iya kan? Protestan dan Katolik kan agama yang berbeda. Kalau dipisah, Islam sudah paling besar dari tahun 2000. Tapi kalau digabungkan, kita akan mengungguli mereka, insya Allah nanti tahun 2070, Pak. Menurut perkiraan badan-badan riset. Digabungkan semua, Islam nanti akan lebih tinggi di tahun 2070. Berdasarkan riset mereka. Ya. Tadi Bapak yang kedua udah saya jawab belum ya?
pendekatan atau pembinaan yang efisien dan efektif untuk masyarakat Muslim di Ciranjang? Ya, gini ya Pak ya. Kalau Bapak tadi bercerita tentang yang bencana alam, terus ada gereja datang membantu gitu ya. Yang seperti itu kita boleh khawatir, tapi jangan terlalu khawatir dengan yang gereja-gereja itu Pak. Ya, kalau kita bisa menjaga warga-warga di situ yang sedang terkena bencana alam, dai-dai kita, ustadz-ustadz kita menjaga mereka di situ, ya insya Allah akidahnya tetap kuat lah. Tetapi yang perlu kita waspadai itu bukan yang itu Pak. Yang mana? Yang di atas gunung no, yang misionaris-misionaris no, yang sedang mencetak misionaris-misionaris lain. Itu yang lebih bahaya Pak. Karena misionaris itu polanya, mereka akan mencari satu orang untuk dijadikan misionaris juga. Nanti satu orang ini bisa menghasilkan 2 orang, masing-masing 2 orang menghasilkan 2 orang. Jadi seperti MLM, gitu. Multiplikasi. Jadi kalau misionaris mencari orang untuk masuk agama mereka, untuk dijadikan misionaris, bukan untuk disetor ke gereja Pak. Gereja sama misionaris ini beda misi. Nah, kalau sampai orang ini berhasil menjadi misionaris, dia akan mencari anggota lain di bawahnya. Begitu terusnya, seperti MLM. Nah, untuk menjaga masyarakat kita yang di Cianjur ya, harus dengan pendidikan dan kajian-kajian yang rutin Pak. Terus itu mah harus, itu nggak bisa ditawar gitu. Kita sendiri juga sudah mempunyai kerjasama di sana dengan ada satu mualaf center Ciranjang namanya di sana. Kita juga kerjasama. Jangan sedih Pak, bukan orang Islam yang masuk Kristen juga, orang Kristen juga di sana banyak masuk Islam Pak. Jadi kita juga punya mualaf center di sana, ya. Kita bina. Seminggu sekali kita bina, adakan kajian. Waktu saya kemarin datang ke sana juga saya memberi kajian di mualaf-mualaf di sana. Ya rata-rata mereka yang orang-orang yang tadinya nggak tahu apa-apa, masuk gereja, makan babi gitu. Tapi ketika mereka masuk Islam, mereka baru sadar gitu Pak. Ya alhamdulillah. Mohon doanya aja Pak, gitu ya. Tidak mudah memang Pak, tidak mudah. Kalau sudah menjadi tempat yang seperti Ciranjang itu tidak mudah. Tapi insya Allah kita bisa kita bisa terus upayakan dengan terus kita memperlihatkan akhlak Islam Pak di tempat itu. Ya Pak ya. Wallahualam. Silakan. Alhamdulillah, Masya Allah, pemaparan yang luar biasa. Kalau bicara seputar ini nggak ada selesainya. Nggak ada puas-puasnya, pasti banyak sekali contoh-contoh kasus, banyak undang-undang yang dikeluarkan, tapi memang waktu yang membatasi kita yang mungkin berarti juga untuk stamina agar bisa beristirahat, agar bisa nanti memiliki stamina untuk berdakwah lagi di dari besok, dan kita juga mungkin bisa mempersiapkan amalan-amalan ibadah lain juga. Ya insya Allah nanti yang menonton kita udah mau memasuki 10 terakhir dan kita mempersiapkan stamina agar terus kuat, agar terus bisa beramal ibadah dengan maksimal. Maka dengan berat hati kami tutup sesi tanya jawab. Insya Allah nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu disampaikan dan ini bisa menghubungi saya langsung, bisa disampaikan. Dan mungkin nanti yayasan ini juga bisa ini ya kita dulu agar bisa kalau bagi yang berkeinginan untuk memberikan donasi atau apapun sama bisa disampaikan sih. Kurang lebih demikian. Ada closing statement atau apa Prof. Dodi? Baik. Ya. Alhamdulillah. Saya kalau disuruh closing statement seneng ya. Tapi nggak bisa panjang-panjang. Saya kalau memberikan closing statement nggak mau panjang-panjang, tapi satu kalimat cukup untuk kita ingat seumur hidup lah. Karena saya dulu mantan kafir, ya. Jadi ketika saya menjadi Muslim, saya merasa menjadi orang yang paling beruntung di seluruh dunia. Nah, jadi kalau saya aja yang baru masuk Islam, baru mungkin 10 tahun yang lalu, sudah menjadi manusia, merasa manusia yang paling beruntung di seluruh dunia, bagaimana dengan bapak-bapak ini yang lahir dari Muslim semuanya? Ya, bapak-bapak ini jauh lebih berharga semua di mata saya gitu. Saya selalu berusaha ngejar pahala yang bapak-bapak sudah tumpuk dari kecil nih, ya dari akil balik. Makanya saya paling bisa nyolong di tikungan gitu, Pak paling. Nah, tapi satu kalimat dari saya adalah menjadi seorang Muslim itu adalah penghargaan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, itu saja.